Selamat pagi pendengar Kardapa, kita ketemu lagi tentunya di talk show kita spesial dialog duduk bareng parlemen. Untuk hari ini hari Selasa 10 Agustus 2021 bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Islam ya. Dan juga untuk tema kita hari ini kita mau ngobrolin tentang memaknai peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Gak kerasa Indonesia sudah merdeka selama 76 tahun. Yang jelas Dirgahayu Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Jangan lupa juga mendengar Kardapa untuk spesial dialog duduk bareng parlemen hari ini. Anda bisa lihat langsung live Instagram kita di @kardapa_fm_medan dan juga stay tune di 99,4 FM dan juga bisa dengerin kita via streaming dimanapun berada, dalam negeri atau luar negeri. Tinggal klik live streaming kita di www.kardapafm.co.id. Dan hari ini kita langsung live dari ruang kerja Ketua DPRD Sumatera Utara. Dan kita mau berbincang dulu bersama Ketua DPRD Sumatera Utara, ada Bapak Dr. Andes Baskami Ginting. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, salam sehat untuk seluruh pendengar Kardapa. Salam sehat ya, Pak. Salam sehat. Kita berharap semuanya sehat di tengah kondisi pandemi ini. Itu yang paling penting, salam Paling sehat penting ya. Pak, ada informasi dadakan nih, Pak. PPKM diperpanjang. Iya, kemarin kita dengar PPKM diperpanjang sampai tanggal 25 Agustus. Perhatian, Cuman itu beritahukan beresnya kepada pimpinan dan ditentukan anggota belum Banggar klaster-klaster untuk mana ya, segera Pak? masuki Oh, ruang oke. aula Ya. Berarti ada daerah-daerah gitu ya, Pak. Daerah-daerah Di zona yang zona ya. Bisa juga daerah yang daerah hitam dan daerah merah. diberitahukan kepada Pak, pimpinan kita dan sebentar, anggota Pak. Ada Banggar. suara. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi, Pak. Dan hari ini kita mau ngobrolin tentang memaknai peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia 76 tahun, Pak ya. Ya. Tapi beda sih, Pak. Ini hampir sama seperti tahun kemarin kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di tengah kondisi kita kena musibah pandemi COVID-19 ini ya, Pak ya. Yang tahun ini kita malah agak Lebih parah. lebih parah. PPKM level 4 ya, Pak ya. Tapi bagaimana sendiri kalau Bapak memaknai tentang kemerdekaan Republik Indonesia 76 tahun, Bapak? Saya tanya pendapat Bapak dulu. Sebenarnya kalau segi pembangunan itu sebenarnya kita cukup baik, ya cukup baik. Tapi kan sebenarnya ini kan kendala kita sekarang ini kan kita menghadapi wabah ini, ya. Ini musibah yang sangat luar biasa yang kita hadapi sekarang ini. Jadi waktu kita udah habis, kita menjaga diri untuk kesehatan. Jadi banyak hal-hal yang akhirnya pusat sebagai pemerintah pusat ini, mereka pun sudah banyak terkendala dalam hal semuanya yang punya program untuk membangun daerah-daerah. Hal inilah yang sangat kita sayangkan akibat pandemi COVID-19 ini. Oke, berarti kalau bisa kita bilang banyak masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan itu sendiri, Pak, terutama di pelosok-pelosok daerah-daerah. Menurut Bapak bagaimana? Bapak kan suka langsung terjun ke lapangan ke daerah-daerah, gitu, Pak. Iya, kalau segi Sumatera Utara lah ya, kita lihat jalan-jalan provinsi lah saya bilang. Itu pun sangat apa sekali lah. Kita akui masih banyak kekurangan, ya. Itu tanggung jawab bersama. Itu segi jalan, belum di segi irigasinya. Nah, banyak hal sebenarnya masih kita kekurangan dalam hal ini. Sebenarnya kok dari segi kemerdekaan 76 tahun, kita sebenarnya harus sudah lebih maju. Benar. Nah, lebih maju. Udah 76 tahun kita merdeka ya. Jadi rakyat sebenarnya sudah bisa menikmati hasil kemerdekaan itu. Tapi itulah kita tanggung jawab bersama lah ini. Ya, kita harus bersama-sama bangun negara yang kita cintai ini. Harus kita ubah pola pikir kita. Kebersamaan itu harus diciptakan. Kita harus gotong royong. Apalagi kita memaknai kemerdekaan di tengah kondisi pandemi ini. Ini kan sedikit terhalang, Pak, upacara bendera juga agak tidak bisa rame-rame. Seperti tahun kemarin, virtual ya, Pak? Iya, virtual. Online, ya, untuk upacaranya. Tapi sampai sejauh ini apa yang DPRD lakukan sebagai wakil rakyat nih, Pak, untuk memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ini? Makna kita kemerdekaan kan sangat luar biasa. Ini kan sebenarnya kan anugerah dari Tuhan bagi kita. Ya. Yang harus kita lestarikan, yang harus kita syukuri, dan harus sama-sama kita membangunnya. Bekerja sama ya, Pak? Iya, kalau bukan kita siapa lagi? Iya, antara pemerintah dan rakyat. Dan rakyat. Pemerintah ini kan dia sebagai pengatur. Kita rakyat ini kan sebenarnya mau diatur. Oke. Ya, cuman kita masalahnya juga, rakyatnya susah diatur. iya, sebenarnya enggak juga. Ini sebenarnya itulah hampir harus kita bersamaan lah. Bersamaan tanggung jawab itu. Pemerintah juga punya tanggung jawab untuk mengatur, rakyat juga mau diatur dengan tentuan hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat.
Nah, Jadi kita, kemerdekaan itu adalah hak segala rakyat berarti. ya itu ada undang-undang Ada itu. undang-undang segala bangsa, ya. Segala bangsa. Jadi semua ini kan milik rakyat semuanya. Ini kan kami lah sebagai ketua dewan saya sekarang ini. Ini kami ini kan hanya sebagai amanah bagi kami sebagai ketua. Ya, Sebagai wakil rakyat. sebagai wakil rakyat. Ini kan nanti kan estafet dia kepada yang muda-muda semuanya. Jadi maunya yang muda-muda ini pun dia lebih banyak belajar untuk mempersiapkan diri untuk mendapatkan jabatan seperti kami nantinya. Itulah kita sebagai generasi penerus bangsa ya Pak. Iya. Termasuk saya Pak. Iya, semua punya peluang, punya Oke. peluang. Jadi yang penting SDM disiplin itu harus tingkatkan. Ya harus kita tingkatkan sekarang ini ya. Supaya kita bisa memaknai tentang kemerdekaan itu sendiri ya Pak ya. Ya, Oke. harus kita mengenai kemerdekaan itu, bahwasanya kemerdekaan itu juga harus kita jaga dan kita perjuangkan untuk membangun ke depan. Tapi kalau menurut Bapak sendiri tentang pembangunan tadi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara di 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, apakah sudah memadai, sudah cukup atau bagaimana Pak? Kalau saya lihat masih kurang. Masih kurang. Nah, Masih banyak kekurangan sana ada sini ya? kekurangan. Khususnya Medan deh kita ngomong Pak, Ya, ini kan Medan ini kan tumpuan semua masyarakat kemari. sebagai ibu kota Nah, ya. ibu kota Provinsi provinsi. Sumatera Utara. Jadi ini semuanya kan macam sungai harus kita benar-benahi bersama. Mhm. Kita nggak bisa kita tekankan di pemerintah. Nah, contoh sampah misalnya, itu hal kecil ya. Ya. Tapi dampak sampah ini sangat luar biasa loh. Nah, sampai kadang-kadang masyarakat buang sampah ke sungai. Sungai itu kita punya. Kalau nggak kita melestarikan, siapa yang melestarikannya? Nah, ini seolah-olah nanti sampahnya sumbat, yang salahkan pemerintah. Ya. Nah, maunya kita sebenarnya sama-sama bertanggung jawab. Nah, masyarakat juga bertanggung jawab mengimpun sampah setempat yang bagus. Pemerintah juga mengambil sampah itu kalau sudah ditemukan oleh masyarakat. Oke. Nah, jadi sama-sama ini kalau kita saling menyudutkan, saling menyalahkan, kapanpun kita tidak bisa kemerdekaan kita rasakan. Kita bisa merasakan kemerdekaan itu ya Pak. Kalau ada kebersamaan dan gotong royong. Berarti kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu Pak ya, seperti Ya. tadi Bapak bilang. Nah, kita mulailah dari hal-hal kecil, buang sampah jangan sembarangan. Yang sembarangan. Oke. Nah, Karena kalau kita buang sampah sembarangan juga otomatis sekitar rumah kita juga lingkungannya jadi nggak sehat Pak. Nggak Gimana sehat. kita mau jadi generasi penerus bangsa kalau kita tidak sehat? Nah, itulah yang perlu disadari pemerintah masyarakat sekarang ini. Hal yang kecil itu diri kita sebenarnya harus disiplin diri dulu kita. Nah, contoh misalnya kan masyarakat bolak-balik bila pemerintah bolak-balik pakai masker. Ada kita nggak pakai masker, Ya. nah, atau kita kena. Mm-mm. Memang betul, bukan otomatis pakai masker kita sudah otomatis kita tidak bisa Bisa virus kita corona. menjaga ya Pak. Kita menjaga. Nah, menjaga itu sebenarnya dari diri kita sendiri. Jadi kalau disuruh pakai masker. Pakai masker. Oke, baik pendengar Kardopa jangan kemana-mana. Nanti kita balik lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen bersama Ketua DPRD Sumatera Utara. Tetap aja stay tune terus di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Kembali lagi di spesial dialog duduk bareng parlemen bersama Ketua DPRD Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Baskami Ginting ya. Kita masih ngobrolin tentang memaknai peringatan HUT kemerdekaan RI ke-76. 76 tahun Indonesia merdeka. Tapi kalau kita lihat Pak, masih banyak juga masyarakat yang belum merasakan kemerdekaan. Termasuk kita di Medan, singgung sedikit ya Pak. Ini seringkali mati lampu Pak. Berarti kan bukan belum merdeka. Kalau nggak mati lampu bukan Medan namanya nih Pak. Nah, jadi sebenarnya ini lampu ini kan ini tanggung jawab Mati listrik PLN. ya. Ya, tanggung jawab PLN. Mhm. Ya, itu Pemko itu tidak ada ambil bagian atau sama sekali mengatur soal PLN. Jadi PLN salah satu perusahaan tersendiri. Mhm. Nah, PLN Karena masyarakat Medan sudah lelah Pak, PLN banyak alasan beginilah begitulah. jadi ini kan penambahan rumah Iya, makin tambah banyak ya. bertambah. Sementara ini kan pembangkit kita kan tidak bertambah, Oh, oke, terbatas atau berarti. terbatas. Jadi sebenarnya ini tanggung jawab PLN. Dia harus ikuti perkembangan zaman. Harus di-upgrade di Harus upgrade-nya. Bagaimanapun ini tidak mungkin makin kurang orang pakai listrik. Makin tambah. Industri home, industri rumah, Ya. nah, itu makin bertambah. Listrik makin kekurangan kita. Berarti pandemi ini kita diharuskan di rumah aja. Jadi seharusnya ya juga PLN ini harus bekerja keras, menambah sumber-sumber listrik yang bisa mereka mendapatkan. Oke. Ya, seperti itu. Ya sebenarnya memang tanggung jawab PLN ya Pak ya. Juga tanggung jawab PLN penuh ini. Ya kita pun kadang-kadang
DPR itu pengaduan dari masyarakat dengan Sering seringnya nggak Pak dengar aduan seperti ini? Dengar kan Pak? sangat sering. Mati listrik, mati listrik. Jadi kita tidak jenuh-jenuhnya kita undang PLN, kita ada sama FDP, kita tanyakan, jadi kita himbau, tolonglah supaya ini tetap apa itu bagaimana solusinya supaya mencukupi. Oke. Masih banyak juga daerah pinggiran yang belum masuk listrik. Benar Pak, masih gelap-gelap Pak. Masih banyak sekali. Jadi Berarti itulah, mereka bisa dibilang belum merasakan kemerdekaan sepenuhnya. kalau kita bilang soal listrik kemerdekaan, pasti mereka katakan belum merdeka. Belum merdeka. Karena Karena tidak ada listrik. Karena listrik, ya, pendidikan, Pendidikan. itu sangat utama. Itu tanggung jawab pemerintah. Untuk kedepannya kita sama-sama bangun ini. Lebih coba ke pelosok gitu ya Pak ya, untuk karena rakyat di pelosok ini sebenarnya belum bisa memaknai kemerdekaan itu sesungguhnya. Sebenarnya iya, mereka kadang-kadang kita prihatin. Saya turun ke daerah itu, kadang-kadang jalannya sangat banyak rusak, Benar Pak. irigasinya juga kurang memadai, kadang-kadang listriknya pun bisa seminggu, cuma hidup cuma 2 hari. Nanti hidupnya sore pas maghrib, pagi udah mati tuh Pak. Jadi kadang-kadang kita juga prihatin. Kita harapkanlah ini tanggung jawab kita bersama. Kita jangan saling menyalahkan, tapi saling membangunlah kita supaya ya macam bilang Bung Karno kan gotong royong. Gotong royong inilah yang paling utama harus kita ciptakan. Kita jangan mencari kesalahan, kita mencari bagaimana yang benar untuk kita laksanakan. Oke Pak, jangan saling menyalahkan berarti Pak. Ya. Jadi sejauh mana nih Pak, kalau Bapak nilai sendiri masyarakat Sumatera Utara, Bapak kan sebagai wakil rakyat nih untuk wilayah Sumatera Utara, untuk menikmati kemerdekaan itu sendiri? Ya, saya lihat sendiri yang namanya masyarakat Sumatera ini kan Sumatera ini rakyatnya orangnya pekerja keras. Semua sini etnis, semua suku sini ada, agama semua kita bercampur, orang bekerja keras semuanya. Jadi itulah harapan saya sebenarnya. Kita saling harus membantu, saling sama-sama kita memikul, memaknai bahwa kemerdekaan itu milik kita dan kita harus membangun bersama-sama dan tanggung jawab kita bersama-sama. Untuk segala segi keberagaman tadi Pak, mulai suku etnis yang cukup banyak di Sumatera Utara ini, bagaimana menurut Bapak? Ya itulah anugerah Tuhan sama kita. Karena kalau bisa dinilai sih masyarakat kita bukan agak sih Pak, bisa diajak kerjasama sih walaupun di tengahnya banyak ini. Ya ini kan kita ini kan soal agama kita saling menghargai, soal suku juga kita saling menghargai. Benar. Karena itulah anugerah Tuhan sama kita yang harus kita jaga. Kita ini diciptakan sama kita kan, ini kan suatu apa namanya istilahnya ya, suatu kemerdekaan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan ini. Berapa etnis ini lah, setahu saya 8 etnis di Sumatera ini. Agama kita saling membantu, saling menolong, saling menjaga kebersamaan kita. Inilah yang harus kita terus Kita cukup lestarikan. kuat sih Pak untuk kerjasama antara agama, antara suku ras yang berbeda. Iya. Adalah sedikit-sedikit itu biasa lah. Ya, Adalah biasa sedikit lah. biasa. Cuman satu harapan saya. Kalau kita dibandingkan daerah lain yang suka bertempur antara suku dan bangsa. Iya, itu harus kita jaga lah. Janganlah itu karena ini kan kita sudah namanya Bhinneka Tunggal Ika, biar beda-beda tapi nyata satu sama semuanya. Berbeda-beda tapi tetap Satu. Oke. Tapi kalau menurut Bapak nih, dari segi pembenahan, apa yang harus dibenahi di 76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini? Mental kita, ya, Oke. mental membangun itu harus kita benahi. Oh, Pertama itu. Kedua, ya, kita harus bekerja keras, ya, dan harus juga pemerintah ini kita kontrol lah. kan Bapak di sini sebagai wakil rakyat ya, ikut mengontrol apa ya? ikut mengontrol, ya, karena ini kan sekarang contoh misalnya pemerintah ini kan kita pakai uang rakyat. Ya, uang rakyat ini kan harus kita gunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Karena rakyat harus menikmati. Tugas kami harus mengontrol. Mengontrol kemana ini anggaran ini digunakan sesuai dengan keinginan rakyat. Karena kan ada juga Pak yang agak dari pemerintah pusat mungkin udah oke nih, turun ke bawahnya lagi yang agak bencong sana, bencong sini, nyelip sana, nyelip sini gitu. Ya itulah sebab tadi mental kita itu yang harus kita ubah. Setuju Pak, mental ya. Mental kita harus kita ubah. Kalau mental kita sudah baik menurut kita dan menurut orang juga, saya yakin ini kemerdekaan ini akan kita nanti anak kita akan merasakan bentuk yang kemerdekaan sebelumnya. Tapi ada yang berpendapat Pak, sekarang ini memang kita sudah merdeka 76 tahun, tapi tanpa kita sadari kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Bagaimana menurut Bapak pendapat seperti ini? Saya bukan bilang dijajah,
Ya, tidak. Cuman kadang-kadang berbeda pendapat ini kan itu sah-sah saja. Ya, tapi itulah kita berpacu. Bagaimana saling mendopang kita untuk satu yang lainnya. Ya, kalau kawan-kawan kita sudah maju, kita lihat kawan apa sebab dia maju. Kita juga harus kerja keras untuk itu maju dia. Kalau kita punya sifat iri dan kita ini payah nih, Pak. Ya, kok aspek dengki yang kita utamakan itu sudah susah. Tapi saya tidak mau menyatakan kita dijajah bangsa sendiri. Ya, kita mau sebenarnya kebersamaan ini harus diciptakan. Kawan kita berkembang, saudara kita berkembang, kita lihat, kita contoh beliau, ya juga kita belajar dari dia. Nah, jangan kita anggap seolah-olah kita dijajah orang bangsa sendiri. Iya, karena banyak baru tambah seperti ini, Pak. Nah, ini yang harus kita hilangkan, mental yang perlu kita hilangkan. Kita harus sama-sama bertanggung jawab untuk membangun daerah kita. Ya, saling bekerja sama antara pemerintah dan rakyat. Tapi Pak, kalau misalnya ada pertanyaan, sudahkah rakyat sekarang ini menikmati kemerdekaan Republik Indonesia? Hasil dari pejuang kita yang sudah berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan ini. Kalau kemerdekaan kan banyak, kemerdekaan kita berserikat. Nah, itu kan Kemarin saya sempat mikir, Pak, alhamdulillah merdeka dan PPKM, lupa ini diperpanjang lagi. Ini kan kemerdekaan sebenarnya kan suatu hak kita, hak dari kita itu kan yang Kemerdekaan ini banyak ini, banyak faktornya. Ya, kadang-kadang ya kalau kita bilang kemerdekaan untuk perbaikan infrastruktur, jalan atau misalnya yang hal-hal yang untuk kepentingan masyarakat itu memang kurang itu harus masih kita lihat kurang, aspeknya. Nah, tapi ketika kemerdekaan kita untuk berkumpul berserikat itu sudah. Nah, kita lihat di kita ini boleh kita mengadakan perkumpulan terserah, tapi sepanjang tidak menyalahi peraturan. tetap mengikuti prokes ya, Pak. Nah, tapi kok untuk katanya soal masalah listrik, masalah pendidikan, nah inilah banyak faktor. Lain daerah lain yang dihadapinya. Kalau di kota oke lah, masih lumayan. Tapi kalau di daerah ini kan kita lihat, kami sendiri macam SMA, banyak SMA di daerah kurang memadai. Itu tanggung jawab pemerintah. Ada yang daerah sekolahnya juga jauh dari rumah, harus nyebrang sungai, nyebrang ini. Yang Belum paling, merdeka, yang paling sedih sekarang ini kan akibat pandemi ini semua harus pakai kita dengan tatap muka tidak bisa. Tidak bisa. Sekolah daring jarak jauh. Pakai dari jarak jauh. Nah, itu kadang-kadang di daerah dia tidak punya internet. Tidak punya internet. Nah, kadang-kadang kasihan, kadang-kadang satu rumah itu cuma HP cuma satu. Benar. Nah, ini kan kalau udah kemerdekaan, ini kan belum merdeka lah Belum akhirnya. merdeka. Jadi banyak faktor sebenarnya kemerdekaan itu banyak aspek yang harus kita lihat. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya, sudahkah rakyat menikmati kemerdekaan? Kita lihat sektor-sektornya dulu, aspeknya dulu. Sektor yang apa? mana? Oke. Gimana yang kita Oke. lihat. Mungkin di daerah-daerah yang belum merasakan ya, Pak. Ya, itulah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana supaya itu maka Pak Jokowi kan melontarkan dana anggaran kan ke desa-desa sekarang. Iya, anggaran desa ada. Anggaran desa ada. Itu mesti mempercepat pembangunan desa. Supaya desa terbangun, jadi ada uang ke sana, ada perputaran uang di daerah itu, jadi ekonominya bisa terangkat sedikit. Nah, kalau sudah pemerintah memberikan anggaran, yang bawah tolong kerjasama. Iya. Jangan dipakai ke sana, pakai ke sini. Dan awasi Pakai juga. pribadi gitu. Awasi juga uang itu kemana digunakan. Iya, setuju. Inilah tugasnya DPR sebagai wakil rakyat, mengawasi, Iya, mengontrol. awasi. Tapi kalau menurut Bapak, sisi atau sektor mana nih Pak yang perlu pembenahan untuk mengisi kemerdekaan kita ini 76 tahun? Dari sisi dan sektor mana yang harus kita benahi? Ya pertama saya bilang tadi mental kita lah. Nah, Itu kan tadi oke. ya, itu yang paling sangat utama bagi saya sekarang ini. Ya pendidikan itu juga harus kita utamakan. Nah, pendidikan sekarang ini memang sangat sedih sekarang kita di semua di kampus-kampus sampai tingkat SD daring semua. Jadi sangat prihatin kita. Kita harapkan ya ke depan ini cepat selesai lah. Nah, kalau saya bayangkan nanti kita daring pendidikan ini ya agak berat lah kita lihat nanti. Ada orang tua jadi ngeluh Pak, mau jadi apa anaknya nanti di Iya, sekolah begini? sekolah daring. Jadi, baik di kota maupun di desa kita sangat sedih kita melihatnya. Jadi ada istilah nih Pak, lulusan corona. Kalau udah lulusan corona ini ya udah tahu aja lah gimana cara belajar. Jadi itulah kita harapkan semuanya. Ya kami himbau pada masyarakat semuanya. Ya paling utama kita juga harus berdoa lah paling kuasa supaya ya pandemi ini COVID-19 ini cepatlah selesai. Kita berharap sih Pak Kita cepat berharap selesai. ini sekarang sudah hampir memasuki 2 tahun ini. Iya Pak. Nah, Ini lagi tahun baru Islam juga kita merayakannya hari ini. iya hari ini. Terus juga kita mau masuk 17 Agustus, Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita lihat juga semaraknya udah agak berkurang ya Pak.
karena kondisi pandemi ini? Biasanya udah berkobar-kobar nih semarak kemerdekaan. Iya, bagaimana kita nggak berkurang, kita berkumpul sekarang asli sekarang. Tidak bisa. Nah, Nah, ini yang dirasakan masyarakat tidak bisa merdeka. ini bukan tidak bisa merdeka, ini kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, jangan kita berubah soal kemerdekaan, ini soal kesehatan kita sekarang ini. Ya, kita harus saling menjaga. Nah, kita ini kan ada 3M, sekarang udah 5M lagi. 5M Nah, jadi kan prokes itu harus kita ikutkan. harus selalu dipatuhi ya Pak Prof. Ya saya malah minta tolong kepada seluruh ulama-ulama, baik dari Islam maupun Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya, semua ulama-ulama ini menghimbau pada masyarakatnya lah. Oke. Ya, supaya kita semuanya ya prokes kita jaga. 5M tadi ya Pak, Nah, pakai masker. Jangan kita harap hanya pemerintah ini selalu mengontrol. Wah, itu macam mana mengontrolnya? Juta-juta manusia sekarang Rapidnya segitu banyak. banyak. Istilahnya kesadaran diri sendiri tadi. Iya. Kembali lagi ke kesadaran masing-masing ya Pak. Betul. Pak, satu lagi nih Pak, mengenai vaksin. Sedikit komplain juga dari pendengar kita nih Pak, masyarakat juga. Ada informasi kemarin sempat heboh. Kita kemana-mana harus menunjukkan kartu vaksin. Sementara banyak yang belum vaksin. Ini kayaknya menahan kemerdekaan. Karena kita pergi ke sini harus menunjukkan kartu vaksin gitu. Sementara vaksin kurang kan Pak? Begini, ini kan vaksin ini sebenarnya kan ini salah satu obat yang untuk supaya kita disuruh vaksin ya, sebenarnya Pak. supaya imun tubuh kita kuat, ya, supaya kita bisa terjaga dengan virus COVID-19 ini kita tidak kena. Ya. Tapi bukan jaminan setelah vaksin kita nggak kena. Ya, tetap Juga harus kita jaga. jaga prokesnya. Nah, sekarang pemerintah bertanggung jawab untuk bagaimana supaya masyarakat ini terlepas dari kena wabah penyakit ini. Ya, pertama kan vaksin sekarang ini. Vaksin kurang sih Pak. Memang sampai hari ini, saya lihat, saya ada keliling beberapa daerah Sumatera, kekurangan semuanya. Bapak dapat informasi juga kan? Saya Kita lihat disuruh sendiri. vaksin, tapi vaksin tak ada. Saya ke kepala daerah tingkat 2, ke wali kota, ke bupati, memang vaksin di daerah sangat kurang. Pak Gubernur udah bolak-balik minta ke pusat. Nah, tapi ya mungkinlah dalam tahapan-tahapan ini prosesnya mungkin terus datang juga sekarang ini, tapi belum mencukupi. Ya. Nah, tapi kita harapkan ya pemerintah pusat juga harus tanggung jawab. Pasti mereka akan mengirimkan segera lah. Kita harus sabar. Saya yakin percaya ini akan segera dapat. Oke, baiklah. Oke, jangan kemana-mana pendengar, karena apa kita lanjut lagi untuk bincang-bincang kita spesial dialog duduk bareng parlemen, live langsung dari ruang kerja Ketua DPRD Sumatera Utara. Ketua News Team bersama kita di Radio Cardova berani tampil beda. Kita balik lagi pendengar Cardova untuk spesial dialog duduk bareng parlemen pagi hari ini live langsung dari ruang kerja Ketua DPRD Sumatera Utara. Jangan lupa juga Anda bisa saksikan live Instagram kita di @cardova_fm Medan untuk yang ada di luar kota bahkan di luar negeri. Silakan klik live streaming di www.cardova_fm.co.id untuk bisa dengerin program siaran kita. Kita lanjut lagi obrolan kita tentang memaknai peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-76 bersama Ketua DPRD Sumatera Utara. Oke. Kita sudah 76 tahun Indonesia merdeka. Tapi kita lihat juga banyak masyarakat yang belum merasakannya Pak, akibat banyaknya pejabat yang melakukan korupsi. Apakah kita bisa bebas dari korupsi di 76 tahun Indonesia merdeka ini menurut Bapak? Mental lagi ya Pak? Saya berkali-kali saya bilang itu kan moral mental kita sebenarnya. Oke. Ya itulah sebenarnya agama itu harus kita maknai. Iman harus kuat ya Pak? Itu gak tergoda ya Pak? Jadi kalau godaan itu semuanya ya makin tinggi kita punya jabatan, makin banyak godaan kita hadapi. Akhirnya mental kita yang harus kita sudah siap nggak? Nah, kita kadang-kadang kita harus menjaga diri kita. Nah, jadi kita banyak faktor membuat kadang-kadang kita ini terbuai, kadang-kadang tidak diawasi, kita anggap yang bukan hak kita pun kita akan jadi hak kita. Ya. Nah, jadi akhirnya kita mengambil hak orang lain ya Pak? hak orang lain. Yang hak orang lain itu mengakibatkan mereka jadi tersiksa dan Tidak merasakan kemerdekaan itu jadi kemerdekaan itu akibat kita sebagai pemimpin. Nah, itulah kita menyadari bahwasanya pemimpin itu bukan suatu hal yang gampang. Ya. Nah, Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin tinggi godaannya. sekaligus makin besar tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya lebih Kalau besar. kita maknai itu, ya saya pikir bangsa ini dari kemerdekaan ini cepat kita dapatkan yang seutuhnya. Seperti yang kita inginkan Kita kemerdekaan inginkan, itu seperti iya. apa ya? Nah, Oke,
Jadi kalau kita lihat memang sedikit ketidakadilan, Pak. Masyarakat juga kadang merasa tidak adil tindak pidana terhadap korupsi. Kadang yang dikorupsi masih bisa kesana sini, penjaranya lebih ini, lebih mewah ruangannya gitu. Saya pikir sebenarnya kan dulu kan ada juga wacana supaya yang korupsi ini kita bikin ini yang hartanya itu dimiskinkan. Ya, diambil ya, disita oleh negara ya, Pak. Oleh negara. Saya pribadi ya, saya itu sangat setuju. Supaya kita ini lebih berhati-hati. Yang bukan hak kita jangan kita sentuh. Yang diambil ya, Pak. Nah, kalau kita rasa kita kurang banyak, ya jadi pedagang lah. Oke. Nah, pedagang ini kan memang menguntung yang Pengusaha ya, Pak. pengusaha kan memang itu yang fungsi sebagai pengusaha. Nah, kalau pejabat ini kan pengabdi. Nah, Oke. dia kan bukan pada negara dan bangsa ini kan sudah yang fasilitas itu kan memang cukup sih bilang cukup. Tapi kadang-kadang kita ini kan pengaruh daripada diri kita yang tidak tahan dengan godaan. Akhirnya bukan hak kita, bukan milik kita pun kita sentuh. Ya, istilahnya kita harus memperkuat iman kita lah, Pak ya, biar tidak tergoda. Itulah faktor yang utama tadi. Mental, iman, Iman kita kuat. harus kita perkuat. Oke. Nah, yang jelas nih Pak, memaknai kemerdekaan di tengah kondisi pandemi COVID ini. Kalau menurut Bapak sendiri, himbauan Bapak nih sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Sumatera Utara, apa yang harus dilakukan masyarakat? Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya dan secara khusus Utara, ini semuanya kita harus bersama-sama memikul yang antara masyarakat dengan pemerintah. Kenapa? Kalau kita tidak menjaga diri kita nggak tahu sekarang di mana sekarang yang namanya virus ini dekat kita ada atau jauh kita tidak tahu. Karena siapapun bisa kena, Pak. Siapapun Tidak bisa memandang kena. tua muda, kaya Tidak atau pandang miskin. orang kaya miskin, tidak pandang tokoh-tokoh agama. Yang namanya virus itu semua bisa kita kena. Nah, jadi pemerintah bertanggung jawab untuk mengawasi, ya melindungi kita dari ini. Tapi kita harus jaga diri. Ya kalau ada himbauan masalah dari pemerintah, kita patuhilah. Nah, kita ikutkanlah. Nah, tidak mungkin pemerintah membawa kita kepada hal yang tidak baik. Kan dia tanggung jawabnya jaga kita sebenarnya. Sebenarnya Pak, cuma karena masyarakat masih banyak, apalagi ini Iya. PPKM diperpanjang, ngeluh lagi. Belum lagi memang bagaimana keluhan itu pasti ada. Berisiko sangat tinggi. Pemerintah juga sebenarnya udah memikirkan langkah ini ya, Pak. Kita lihat, ya saya pun ikut rapat selalu capek memikirkannya. Nah, cuma kadang-kadang untuk Lelah ya, Pak. lelah. Nah, tapi kalau kita emang menjadi sukses, yang paling gembira itu ya kami ini gembira melihat tuh sejahtera masyarakatnya aman, sudah turun yang istilahnya Grafik untuk sudah mulai makin baru baik, tidak ada gitu. rumah sakit sudah tidak lagi terisi. Itu kan kegembiraan tersendiri itu. Nah, tapi itu kan kita tak bisa ucapkan. Nah, kita wah, udah sehat semua, udah sedikit turun. Macam contoh, PPKM ini di Jawa Bali kan agak sedang berhasil lah. Ya, sudah mulai mengalami penurunan. Penurunan itu kan sudah kebanggaan bagi kita. Kita harapkan daerah kita juga begitu. Bila pun hilang total sama sekali. Amin, Pak. Nah, kita kembali seperti semula lah. Iya. Ya. Masyarakat sudah menantikan hal yang seperti Bapak bilang tadi, kita hidup normal seperti semula. Sepertinya kalau ini selesai, baru kita bisa merdeka, Pak. Merdeka dari virus corona maksudnya, Pak. Iya, kita minta kepada yang di atas lah, kepada yang Maha Kuasa supaya Iya, ini virus COVID-19 ini diambil lah beliau. Tapi kan ini dampak sosialnya ke masyarakat dalam banget, Pak, untuk penerapan PPKM level 4 ini. Apalagi ini kita akan diperpanjang sampai 16 Agustus kalau nggak salah, Pak. 16 Agustus tanggal berapa? Tanggal 25 Agustus. 25? Iya. Oke, gimana nih, Pak? Tapi kami juga istilahnya mengharapkan pemerintah ini supaya yang berklaster ini yang betul-betul zona merah, zona hitam itulah yang betul-betul diawasi benar-benar. Ada zona-zonanya ya, Pak? Yang zona misalnya sudah hijau dan kuning ini menjaga-jaga lah. Tetap dijaga. Kita menjaga-jaga supaya jangan ini kena semuanya. Ya, harus saling menjaga lah, Pak. Mantang-mantang jangan zona hijau, petentengan kalau orang Medan bilang ya, Pak. Iya, itu harus. Mentang-mentang udah divaksin juga sok jago, So, sok jago, paten. itu jangan. Itu pasti itu kan menjaga kita supaya kita juga harus menjaga diri kita. Nah, Oke. Tapi pesan Bapak nih untuk para generasi penerus bangsa di tengah memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kita sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak muda di sini banyak nih, Pak. Saya menghimbau kepada semua masyarakat khususnya adik-adik anak-anak kami semuanya, ya belajar terus. Ya, arti kata kita pendidikan yang paling utama. Ya, yang paling utama lagi jaga kesehatan. Nah,
Kita harapkan prokes ini cepat selesai dan kembali anak kita ini dia kembali kuliah ke kampus, anak sekolah kembali sekolah seperti semula. Ya, kita harapkanlah ini semua. Bagi anak sekarang ini orang tua juga harus menjagalah semua anak-anaknya, jangan terlalu biarkan istilahnya sekarang keluar-keluar yang tidak penting. Karena ingat ada orang tua kita di rumah yang harus kita jaga juga. Kita jaga Pak? juga. Enggak, tetap mematuhi prokes. Iya. Nah, ada kegiatan khusus nggak Pak dari DPRD sendiri untuk kemerdekaan Republik Indonesia 76 tahun ini? 76 tahun. Kita nggak ada, cuma sekarang kita kami dengan ada PPKM ini, kami semua ketua dewan turun ke dapil. Oke. Turun ke dapil, melihat, memantau perkembangan sampai di mana PPKM terlaksana, sampai di mana COVID ini apakah menurun. Jadi ini kami diskusikan, kami berikan masukan kepada pemerintah pusat. Ini juga ada merapat lagi? Iya. Bapak ikut? Oh, oke. Ini Pak, mungkin yang terakhir, apa yang pengen Bapak sampaikan buat pendengar Kardopa kita yang dengerin spesial dialog kita? Mungkin masih banyak masyarakat juga, pasti saya yakin banyak yang mengeluh mendengar kabar PPKM diperpanjang. Nggak merdeka ini, gimana mau merdeka? Saya minta kepada semua masyarakat, PPKM ini tanggung jawab kita bersama. Ya. Juga pemerintah pun juga harus menjaga juga, jangan terlalu istilahnya membuat dari PPKM ini masyarakat sengsara. Ya, ini semuanya semua kita harus menjaga. Ya, janganlah kita ditindak baru kita mengikuti. Kita ikuti aturan mainnya dengan ketentuan juga kita harus. Ya namanya mencari makan kan harus kita keluarga kita harus kita utamakan. Nah, saya yakin pemerintah PPKM ini pun yang untuk baik untuk kita ini. Bukan nanti kata mengemili hak-hak kita, tidak. Ini hanya sementara. Ini sementara kita menahan diri, tapi untuk perbaikan ke depan. Oke, terima kasih Pak. Waktunya sudah ngobrol bersama kita. Tapi kita di sini sudah merdeka teman-teman. Pengen ucapin merdeka, kenceng-kenceng dong. Merdeka! Baik pendengar Kardopa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Demikian bincang kita di Duduk Bareng Parlemen bersama Ketua DPRD Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Baskami Ginting. Semoga apa yang kita sampaikan bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya juga. Di tengah kondisi pandemi ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Dirgahayu Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Selamat ulang tahun untuk Indonesia tentunya.